Setelah suami melempar surat cerai ke wajahku, perceraian ini sudah pantas untuk wanita bodoh sepertimu. Gak usah nangis sok tersakiti. Tapi begitu ayahku datang suami, ipar, mertua panik gak karuan. Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang. Dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat betul aroma hujan yang menempel di seragam kerjaku ketika aku membuka pintu rumah malam itu. Aku membawa kantong belanja, permintaan sederhana Bu Nindri, cabai, telur, dan minyak. Hal-hal kecil yang selalu kulakukan tanpa pernah dihargai. Lampu ruang tamu menyala terang. Garda, Bu Nindri, dan Razen duduk rapi seperti sedang menunggu giliran rapat. Wajah mereka tegang, tapi bukan tegang karena masalah rumah tangga, lebih seperti tegang menahan sesuatu yang ingin segera mereka lontarkan kepadaku. Aku belum sempat menutup pintu ketika Garda berdiri, meraih sebuah map coklat, dan, tanpa peringatan apapun, melemparkannya ke wajahku. Ujung map itu menampar pipiku cukup keras hingga tubuhku terhuyung sedikit. Perceraian ini sudah pantas buat wanita bodoh kayak kamu. Nada suaranya menusuk, lantang, dan penuh penghinaan. Jangan pura-pura kaget. Gak usah sok nangis tersakiti. Aku memegang pipiku yang memerah. Bukan karena sakitnya, tapi karena betapa mudahnya ia melepas semua yang selama ini aku perjuangkan. Dalam sekejap, Bu Nindri ikut bersuara. Bibirnya tersenyum sinis. Syukurlah anakku sadar juga. Dari dulu aku sudah bilang, perempuan kayak kamu cuma numpang makan. Untung ayahmu itu nggak ninggalin apa-apa. Jadi rumah ini, usaha anakku, semuanya murni milik keluarga kami. Razen tertawa pendek, lalu menutupinya pura-pura batuk. Aku berdiri kaku. Tidak menangis. Tidak marah, tidak memohon. Mungkin itulah yang membuat mereka semakin berani. Garda melipat tangan, seolah sedang memberikan perintah pada bawahan. Besok pagi kamu angkat kaki dari sini, tanpa bawa apapun. Semuanya hasil keringatku, bukan kamu. Aku menunduk, menghela napas kecil. Map di tanganku bergetar, tapi tanganmu tetap menahannya. Aku membuka lembar pertama surat cerai itu. Kata-kata di dalamnya seperti sumpah yang diteken tanpa berpikir panjang. Tulisan tergesa, tetapi jelas. Dia ingin membuangku. Bu Nindri tiba-tiba meraih tasnya dan berdiri. Aku nggak mau lagi lihat kamu di rumah ini setelah subuh. Paham? Aku hanya berdiri, memandangi mereka satu persatu. Ada gemuruh kecil di dadaku, antara sakit, marah, dan rasa yang tak bisa kuterjemahkan. Tapi dari semua itu, ada satu hal yang aneh. Aku tidak merasa hancur. Seolah-olah aku sudah tahu hari seperti ini akan datang. Tanganku diam-diam meremas ponsel di dalam saku. Ibu jariku menyentuh satu nama kontak. Pak Tua Bengkel. Nama yang selalu kusimpan tanpa siapapun tahu. Nama yang membuat hatiku sedikit lebih tenang tiap kali aku melihatnya. Sebelum aku sempat memutuskan menekan tombol panggil atau tidak, sebuah suara mobil terdengar berhenti tepat di depan rumah. Klakson terdengar sekali. Pendek, tajam, seperti kode. Razen refleks menoleh ke jendela, mengintip lewat celah tirai. Wajahnya mendadak pucat. Benar-benar pucat. Seolah darahnya terkuras dalam hitungan detik. Aku kenal mobil itu, gumamnya lirih. Bu Nindri langsung mendekat, ikut melihat. Wajahnya berubah tegang, bukan karena marah, tapi ketakutan. Garda, yang biasanya paling lantang, justru terdiam. Ia mencoba terlihat tenang, tetapi aku melihat jelas, tangannya gemetar. Aku terheran. Kenapa mereka ketakutan? Aku ANGKAT sedikit tirai, memperhatikan lampu mobil yang terparkir rapi itu. Mobil yang begitu sederhana, tapi entah mengapa membuat seluruh keluarga suamiku berubah wajah. Pintu rumah berbunyi klik dari luar. Kemudian terbuka perlahan. Seseorang masuk. Ayah. Ayahku. Ardanta.
berbaju batik sederhana, rambut beruban disisir rapi. Wajahnya tenang seperti biasa, tetapi ada sesuatu di matanya malam itu, sesuatu yang jarang muncul, kekecewaan dalam diam. Aku hampir memanggil, "Yah!" Tapi suaraku tercekat, karena reaksi keluarga suamiku sungguh tidak masuk akal. Garda berdiri terpaku seperti baru melihat pejabat tinggi datang tanpa pemberitahuan. Bu Nindri buru-buru merapikan jilbabnya. Senyumnya kaku dan memaksa. Razen sampai menjatuhkan ponselnya. Terdengar suara pecah kecil saat casingnya retak. Ayah melangkah masuk tanpa terburu-buru. Ia memandangi kami satu persatu. Matanya berhenti di wajahku. Tatapannya lembut, tapi juga penuh luka. Lalu ia bertanya, pelan, namun lebih menggetarkan daripada teriakan siapapun. "Jadi, ini cara kalian memperlakukan putri saya?" Aku melihat punggung Bu Nindri menegang. Garda tertegun seperti kehilangan napas. Razen mundur setengah langkah, menabrak meja kecil hingga vas hampir jatuh. Ayah berjalan melewati mereka, menghampiri aku yang masih menggenggam surat cerai itu. Ia meraih map di tanganku, membukanya perlahan, membaca isinya satu persatu tanpa raut marah. Hanya ketenangan yang membuat jantung siapapun bisa berhenti. Ruang tamu menjadi senyap. "Senye Ape." Ayah menutup surat itu, menatap Garda, lalu berkata dengan nada yang begitu lembut, namun mematikan. "Sebelum saya bicara lebih jauh, apakah kalian benar-benar sudah memikirkannya? Atau kalian hanya terbiasa meremehkan sesuatu yang kalian kira tak punya nilai?" Garda menelan ludah. Bu Nindri mulai memegangi dadanya. Razen berusaha tersenyum tapi bibirnya bergetar. Aku hanya berdiri terpaku. Tak percaya bahwa malam yang seharusnya menghancurkanku justru berubah menjadi malam yang membuat seluruh keluarga suamiku ketakutan tanpa aku tahu alasannya. Ayah memandangku, lalu mengusap pelan pundakku. "Ayo duduk dulu, Nak. Banyak hal yang harus kita bicarakan. Dan beberapa di antaranya tidak akan menyenangkan untuk mereka dengar." Aku menatap mereka, Garda, Bu Nindri, Razen, ketiganya tampak seperti orang yang baru menyadari sesuatu yang terlambat. Ayah menatap ruang tamu sekali lagi, dan dengan suara yang tak naik sedikit pun, ia berkata, "Malam ini, saya tidak datang sebagai tamu." Aku merasakan sesuatu merambat dari tengkuku hingga ke tulang punggung. Ayah menatap Garda dengan tajam. "Aku datang sebagai ayah dari perempuan yang kalian hina." Dan pada detik itu, aku melihat sesuatu runtuh di mata Garda. Sesuatu yang ia coba sembunyikan. Ketakutan. Ayah duduk di sofa tanpa menunggu dipersilakan. Gerakannya tenang, tapi ketenangan itulah yang justru membuat seluruh ruangan seperti tercekik. Aku duduk di sampingnya, masih menggenggam lengan baju kerjaku yang basah oleh hujan. Garda berdiri kaku di depan kami, wajahnya pucat, seolah sedang menghadapi seseorang yang kedudukannya terlalu tinggi untuk ia salah perlakukan. Padahal selama ini, di rumah ini, ayahku hanya dianggap orang kampung yang hidup dari pensiunan. Bu Nindri memaksa tersenyum, suaranya bergetar. "Ayah, datang jauh-jauh? Ini hanya salah paham kecil. Kami tadi cuma bercanda sama Lira." Ayah mengangkat alis sedikit. "Bercanda?" Dengan surat cerai yang baru dilempar ke wajahnya. Suara itu, dingin dan rapi. Tidak meninggi, tapi menusuk seperti ujung pisau yang mengenai tulang. Razen menelan ludah. "Pak, maksudnya, kita bisa jelasin kok." Garda cuma kelepasan. "Diam." Suara ayah tak keras, tapi cukup membuat Razen langsung menutup mulutnya seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Ayah membuka map surat cerai, mengamati detail kecilnya. Ia tidak fokus pada pasal utama, justru memperhatikan bagian bawah, tulisan paling kecil di sudut halaman. Ia menggarisbawahi sesuatu dengan bolpoinnya. Sret. Suara tinta pena itu terdengar jelas di tengah keheningan yang menyesakkan. Aku melirik, tapi tidak benar-benar mengerti apa yang membuat ayah menandai bagian itu. Namun dari cara bibir ayah mengeras, aku tahu ada alasan besar di baliknya.
Garda berusaha mengambil kendali suasana, tapi nadanya bergetar. Pak Ardanta, saya minta maaf kalau tadi kami terlihat kurang sopan. Tapi perceraian ini sudah kami rundingkan secara dewasa. Rumah ini, bisnis saya, semuanya sudah saya atur. Belum selesai ia bicara, ayah menutup map itu dan menyandarkannya ke meja. Kau yakin dengan semua yang kamu klaim itu milikmu? Garda mengerjap bingung. Ayah menyilangkan kaki, postur tubuhnya rileks, namun aura yang keluar dari dirinya seperti orang yang terbiasa memimpin rapat besar. Ia menatap Garda, tatapan yang membuat suasana berubah seperti ruangan sidang, bukan ruang tamu. Aku hanya ingin memastikan satu hal, kata ayah pelan. Perusahaanmu itu, apa namanya? Garda Prima Konstruksi, jawab Garda cepat, terlalu cepat. Seperti ingin menunjukkan kebanggaannya. Ayah mengangguk tipis, lalu bertanya tanpa mengubah raut wajah. Kantormu, masih sewa di Arkana Tower lantai 12. Seperti disambar petir, Garda langsung terdiam. Bu Nindri spontan menoleh ke anaknya. Garda, sejak kapan Ayah Lira tahu soal Arkana Tower? Kamu cerita, ya? Garda menggeleng panik. Aku nggak pernah cerita. Mana mungkin aku? Ayah memotong pelan. Lantai 12 itu punya perusahaan mitra. Dan perusahaan mitra itu sudah bertahun-tahun mempercayakan laporan auditnya pada saya. Razen menutup mulut dengan tangan, seperti baru sadar sesuatu yang besar. Ayah melanjutkan, nada suaranya tetap pelan namun menekan. Aku hanya bertanya untuk memastikan, kau tidak sedang menggunakan fasilitas yang bukan hakmu. Bu Nindri panik. Pak, jangan salah paham. Perusahaan anak saya itu besar. Pak, banyak investor. Relasinya luas. Arkana Tower itu kelas atas. Pak, anak saya diterima di sana karena mereka lihat bibit keberhasilannya. Ayah memutar kepala, menatap Bu Nindri dengan tatapan halus namun membuat wanita itu langsung menunduk. Arkana Tower bukan gedung sembarangan, kata ayah. Dan biasanya, mereka hanya menerima penyewa yang punya jaminan kuat. Keheningan jatuh lagi. Suasana ruang tamu seperti terseret masuk ke dalam lorong yang makin sempit. Aku melihat wajah Garda memutih. Bukan putih biasa. Putih. Seperti orang yang baru tahu rahasianya akan segera terbongkar. Ayah merogoh saku. Mengeluarkan ponselnya. Membuka galeri. Lalu memutar layar ke arah mereka. Foto di layar itu jelas. Ayah berdiri di sebuah konferensi pers beberapa tahun lalu, di samping seorang pengusaha regional terkenal. Logo Arkana Group terpampang besar di belakang mereka. Aku sendiri terkejut. Foto itu tidak pernah kulihat. Ayah benar-benar hidup dalam dua dunia. Satu yang sederhana untukku, satu lagi yang penuh kekuasaan. Namun ia sembunyikan demi menyaring ketulusan orang-orang di sekitarku. Ayah menoleh pada Garda, suaranya merendah, tapi kini terasa lebih berat. Saya bertanya sekali lagi, kau benar-benar yakin semua ini berdiri dengan kekuatanmu sendiri? Garda tidak menjawab, tidak bisa jawab. Bu Nindri tersandai duduk, wajahnya pucat pasi. Razen berusaha mencari napas. Ayah menutup ponsel itu perlahan. Tidak ada ancaman, tidak ada kata kasar. Tidak ada nada tinggi. Justru itulah yang membuat mereka semakin takut. Ayah berdiri, merapikan kerah batiknya. Kita selesaikan baik-baik malam ini, sebelum saya mulai menghubungi beberapa orang besok. Kalimat itu meluncur begitu tenang. Namun dampaknya seperti gempa kecil yang meretakkan fondasi rumah ini. Garda menatap ayah dengan wajah ketakutan yang terbungkus malu. Bu Nindri memandangku seakan baru menyadari bahwa anak pensiunan yang mereka hina adalah putri seseorang yang selama ini berada di tempat yang tak akan pernah mereka jangkau. Aku menghela napas. Ada rasa sedih, tapi juga lega yang pahit. Ayah menepuk pundakku lembut, lalu berkata dengan suara yang membuat seluruh ruangan membeku. Mulai besok, bukan hanya pernikahan yang dievaluasi, nak. Ia memandang Garda. Kita juga evaluasi. Siapa yang sebenarnya memberi makan siapa?
Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Tanpa kusadari, malam itu, hidupku mulai berputar arah. Sementara di seberang sofa, Garda menunduk dalam-dalam, seperti seseorang yang baru sadar. Hancurnya bukan dimulai dari surat cerai yang ia lemparkan, tapi dari nama pria beruban yang kini berdiri di depannya. Setelah beberapa menit yang menyesakkan di ruang tamu, Bu Nindri pura-pura pusing dan menyeret Razen masuk ke kamar. Garda menyusul dengan alasan ingin membereskan pikiran. Mereka tidak benar-benar pergi untuk menenangkan diri. Mereka pergi karena takut berada di ruangan yang sama dengan ayah. Ayah menatap punggung mereka yang menghilang di balik pintu kamar, lalu menghembuskan napas perlahan. "Nak, kita ke ruang makan sebentar," katanya sambil menyentuh lenganku. Aku mengangguk. Kaki rasanya masih gemetar. Sebagian karena amarah yang sejak tadi kutahan, sebagian karena kaget melihat sisi ayah yang selama ini tersembunyi rapi. Kami duduk di meja makan. Lampu menggantung di atas kami memantulkan bayangan halus di wajah ayah. Setelah sekian lama menahan, akhirnya aku bicara. "Yah, kamu tahu semua ini dari kapan?" Ayah tidak langsung jawab. Ia merogoh tas lempangnya yang kecil, mengeluarkan kertas-kertas yang terlipat rapi, lembar printau tabungan, bukti transfer, dan laporan ringkas seperti catatan audit mini. Ia meletakkannya satu persatu di meja, tepat di depanku. "Dari pertama kali kamu minta kiriman uang untuk biaya rumah yang mendadak naik, itu," jawab ayah pelan. "Ternyata bukan rumahmu yang naik, tapi mertua dan suamimu yang menaikkan gaya hidup mereka di atas pundakmu." Aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Aku tahu ini akan menyakitkan, tapi aku tidak siap melihat bukti hitam putihnya. Tangan ayah menunjuk beberapa baris angka. "Ini transfer kamu untuk cicilan mobil Garda. Ini untuk tagihan kartu kredit Razen. Ini beberapa kali kamu bayar belanja rumah ketika mereka bilang, uang suami lagi seret." Aku menggigit bibir bawahku. "Aku cuma mau bantu, yah." Ayah menarik napas panjang. "Saya tidak pernah melarang kamu membantu, Rel. Tapi kamu membantu orang yang tidak pernah menghargai bantuanmu. Bahkan menghina kamu saat mereka merasa cukup kuat." Kata-kata ayah itu seperti menamparku, tapi dalam cara yang membuatku sadar betapa lama aku membohongi diriku sendiri. Ayah mengambil selembar print lain. Kali ini nominalnya jauh lebih besar. Nominal yang membuat jari-jariku mendadak dingin. "Ayah." Suaraku melemah. "Itu modal awal usaha Garda," ujar ayah. "Dari tabungan peninggalan nenekmu. Kamu transferkan ke rekening perusahaan 3 tahun lalu." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku cuma mau dia punya kesempatan. Yah, dia bilang itu impian hidupnya. Ayah menatapku lama. Ada sedih, ada kecewa, tapi bukan kepada diriku, melainkan keadaan yang memaksaku bertahan sendirian begitu lama. "Rel." Ayah menyentuh bahuku. "Kalau kamu mau, dari dulu kita bisa hentikan semua ini. Tapi kamu selalu minta waktu buat mereka." Aku menahan napas. Suara ayah masuk ke dada seperti beban yang menenggelamkanku pelan-pelan. "Sekarang kamu yang tentukan," kata ayah akhirnya. "Terus diam, atau berdiri?" Aku terdiam. Aku merasa seperti berada di persimpangan paling besar dalam hidupku. Pilihan itu tidak lagi tentang mempertahankan rumah tangga, melainkan mempertahankan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa letih menjadi perempuan yang selalu mengalah. Ayah menggeser lembaran-lembaran itu ke sisiku, seolah menyerahkan kendali masa depanku secara simbolis. "Kalau kamu pilih berdiri, saya sudah siapkan langkah berikutnya." Ia meraih ponselnya, membuka kontak pesan. Aku melihat namanya, Pak Tua Bengkel. Jantungku berdebar. "Ayah, nama itu." Ayah tersenyum kecil. "Itu ajudan ayah sejak saya pensiun dari jabatan lama. Dia pakai nama itu karena kamu pernah bilang Garda tidak suka aku punya teman-teman bisnis." Aku memejamkan mata. Selama ini aku mengira kontak itu hanyalah teknisi motor tempat ayah biasa menyervis, bukan seseorang yang memantau hidupku dari kejauhan. Ayah mengangkat ponsel dan mulai menelpon. Suara ayah berubah profesional, tegas,
teratur, kalimat pendek-pendek, seperti seseorang yang bukan sekadar pensiunan. Halo, besok pagi siapkan dokumen untuk peninjauan ulang kontrak di Arkana Tower lantai 12. Aku tersentak, menatap ayah. Ia hanya memberikan anggukan pelan seolah berkata, ini saatnya. Dan satu lagi, lanjut ayah. Saya kirimkan nama keluarga untuk penonaktifan fasilitas kredit dan peninjauan ulang penjaminan. Ia menyebutkan sesuatu yang tidak kudengar jelas. Sengaja. Aku tahu kepada siapa perintah itu ditujukan. Begitu telepon ditutup, ayah memandangku dengan lembut. Semua ini bukan untuk membalas dendam, Rel. Ini untuk mempertahankan hakmu, dan mengembalikan apa yang memang bukan hak mereka. Aku mengangguk perlahan. Ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Sorot mataku tak lagi serapu 1 jam lalu. Ada nyeri, tapi juga keberanian yang perlahan muncul. Ayah berdiri dari kursinya. Malam ini kamu istirahat. Besok kita mulai. Tapi sebelum aku bisa mengucapkan apapun, dari kamar terdengar suara gaduh. Garda dan Razen berdebat pelan. Suara mereka panik, terburu-buru, seperti orang yang baru sadar bahwa sesuatu yang lebih besar dari mereka sedang bergerak. Aku memalingkan wajah dari pintu kamar yang tertutup itu. Aku tidak lagi merasa takut pada mereka. Untuk pertama kalinya, merekalah yang takut. Pagi itu udara terasa berbeda. Aneh, lebih ringan, tapi di saat yang sama lebih padat. Seolah rumah ini sedang menahan ambruk, namun tetap berdiri hanya karena belum ada yang mendorongnya. Garda berangkat pagi-pagi sekali. Tidak ada salam, tidak ada tatapan. Tidak ada perintah. Hanya langkah tergesa-gesa seperti seseorang yang sedang dikejar masalah yang belum sempat ia pecahkan. Bu Nindri muncul di ruang makan dengan wajah kusut, rambut berantakan, dan ekspresi cemas yang tak ia tutupi lagi. Ia tidak menyapaku. Ia hanya sibuk menekan layar ponselnya, tampak kesal ketika jaringan tidak stabil. Razen keluar kamar tak lama kemudian, menguap besar sambil mengusap rambutnya yang kusut. Tapi begitu melihat ayah duduk tenang di meja makan sambil menyeruput teh, wajahnya langsung menegang. Pagi, Pak. Suaranya pelan, seperti takut membuat ayah menoleh. Namun ayah tidak menoleh. Ia hanya berkata ringan, pagi, semoga harimu lebih baik daripada kemarin. Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu Razen menangkap maknanya. Kemarin sangat buruk, dan hari ini bisa lebih buruk lagi. Ayah berdiri, menepuk bahuku. Ayo, Rel, kita pergi. Bu Nindri spontan mendekat. Lira, mau kemana? Garda bilang kamu harus tetap di rumah sampai proses selesai. Aku menatapnya sebentar. Tatapanku datar. Mertua yang memintaku keluar semalam. Sekarang kenapa melarang aku pergi? Wajah Bu Nindri langsung merah marun. Kemarin itu kan hanya emosi. Aku tidak menjawab. Ayah sudah membuka pintu dan aku mengikutinya keluar. Di dalam mobil, ayah memutar arah tanpa bicara panjang. Jalanan menuju pusat kota tampak ramai, tapi suaranya seperti jauh. Aku hanya mendengar detak jam tangan ayah dan denyut jantungku sendiri. Yah, kita mau kemana dulu? Tanyaku pelan. Ayah tersenyum kecil, tapi matanya fokus. Ke tempat yang seharusnya sejak dulu kamu tahu. Tempat semua fasilitas di balik usaha Garda terikat. Aku menatap keluar jendela. Aku tahu kami menuju wilayah gedung-gedung tinggi, arah yang sama dengan Arkana Tower. Gedung yang selama ini Garda sebut dalam cerita-cerita bangganya, seolah ia menaklukkan dunia bisnis dengan tangan sendiri. Padahal tanpa sepengetahuannya, ayah sudah berdiri di belakang sistem itu jauh sebelum ia berani menyewa satu ruangan pun. Setibanya di parkiran, kami naik ke lantai 12 sebuah kantor notaris yang menjadi mitra keluarga kami sejak dulu. Ruangannya wangi, modern, dindingnya dipenuhi sertifikat. Notaris itu, pria paruh-baya berkacamata, langsung berdiri begitu melihat ayah. Pak Ardanta, selalu kehormatan. Ayah membalas dengan anggukan. Ada urusan keluarga sedikit. Notaris meminta kami duduk, lalu mengambil beberapa berkas dari laci.
Ayah mendorong satu map ke arahku. Buka. Aku membuka map itu. Isinya. Dokumen jaminan sewa kantor Garda Prima Konstruksi. Dokumen penjamin kredit kendaraan operasional. Laporan risiko finansial perusahaan Garda. Dan hal yang membuat detak jantungku naik. Nama perusahaan investasi ayah tertera sebagai penjamin utama. Aku menatap ayah. Syok. Yah, jadi selama ini, kantor Garda, mobil operasionalnya. Tanpa jaminan saya, ayah menjawab tenang. Perusahaan kecil itu tidak akan pernah disetujui untuk sewa ruang premium. Dia tidak cukup kuat secara modal. Aku mendesah panjang. Semua kebanggaan Garda. Rapat di lantai tinggi, ruangan kaca, meja rapat besar, klien prestisius. Semua itu bukan dari kerja kerasnya murni. Ayah melanjutkan dengan nada yang tetap lembut tapi mengandung satu pesan. Rel, jangan salah. Saya tidak membangun mereka untuk menghancurkan. Saya hanya menguji. Saya ingin melihat apakah mereka bisa menghargaimu. Aku merasakan mata berair, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya seluruh puzzle mulai tersusun. Ayah, kenapa diam saja selama ini? Ayah tersenyum getir. Karena kamu bilang, beri mereka waktu. Aku menatap berkas-berkas itu lama. Akhirnya ayah mengambil sebuah lembar dengan stempel merah. Inilah yang akan melindungi kamu, kata ayah sambil memberikan dokumen itu padaku. Kuasa khusus untuk melakukan peninjauan ulang kepemilikan aset, menghentikan jaminan fasilitas tertentu, dan mengaktifkan klausa bagi hasil berdasarkan modal awal Liradea. Ayah memegang tanganku pelan. Dengan ini, kamu tidak sedang merebut apapun. Kamu hanya mengambil kembali hakmu. Di saat bersamaan, ponsel ayah berbunyi. Ia melihat layarnya. Mereka sudah siap, katanya singkat. Siapa? Ayah hanya menjawab, orang-orang yang akan memastikan perusahaan Garda tidak bisa lagi berjalan dengan sombong. Aku terpaku. Sementara itu, di tempat lain, aku hanya tahu dari nada suara ayah yang menerima beberapa info cepat. Garda sedang berada di ruang meeting besar, mempresentasikan proyek terbarunya. Di dalam ruangan itu ada seorang pengusaha muda, Sagara. Aku pernah mendengar namanya dari berita. Ia dikenal cerdas, kalem, dan punya hubungan dekat dengan para pemimpin perusahaan besar. Ayah berkata lirih sambil mengetik pesan. Sagara orang baik. Dia tidak suka orang yang memanfaatkan pasangan sendiri. Aku mengangguk walaupun tidak sepenuhnya paham arah pembicaraan ayah. Kemudian, ayah menyandarkan tubuhnya. Garda akan menerima satu panggilan penting hari ini. Dari Arkana Group. Dan setelah itu, wajahnya tidak akan sama. Aku mengangkat wajah. Napas tercekat. Yah, apa semua ini tidak terlalu cepat? Ayah menatapku lama. Kamu sudah menunggu bertahun-tahun. Ini bukan cepat. Ini terlambat. Aku terdiam. Kata-kata itu menghantamku seperti kenyataan yang tak bisa kutepis. Sementara kami keluar dari kantor notaris, ayah tampak menerima pesan baru. Ia membaca cepat, lalu memasukkan ponselnya ke saku. Ada apa, Yah? Tanyaku. Ayah menghela napas pendek. Di ruang meeting tadi, staf Arkana Tower baru memanggil Garda keluar. Ada panggilan darurat. Aku tertegun. Panggilan dari siapa? Ayah berhenti berjalan, memandangku dengan tatapan yang dalam. Dari saya, ujarnya tenang. Detik itu aku tahu. Gelombang pertama perubahan sedang bergerak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Siang itu udara kota terasa panas dan lengket. Tapi dinginnya kabar yang ayah terima melalui ponsel justru merambat pelan ke kulitku. Kami baru tiba di parkiran sebuah gedung bank ketika ayah berhenti berjalan, membaca pesan yang masuk, lalu menghela napas, bukan napas lega, tapi lebih seperti napas seseorang yang sudah memprediksi hasilnya. Garda keluar dari ruang rapat, ujar ayah perlahan. Wajahnya katanya pucat. Aku menelan ludah. Ada bagian kecil dalam diriku yang masih merasa kasihan. Tapi kemudian aku teringat bagaimana semalam ia melempar surat cerai ke wajahku seperti sampah.
Ayah melanjutkan, tim Arkana memberitahu bahwa peninjauan risiko perusahaan mereka sedang dibahas. Itu sudah cukup untuk membuatnya gelisah. Kami masuk ke bank. Ruangan ber-AC itu dingin, tapi bulu kuduku justru meremang. Ayah bertemu manajer bank yang jelas-jelas gugup melihatnya, lalu membahas beberapa fasilitas kredit atas nama Garda. Di meja itu, aku mendengar kalimat-kalimat yang selama ini tak pernah terpikir olehku. Fasilitas kredit mobil operasional telah kami bekukan sementara. Limit kartu kredit keluarga menurun drastis. Kami menunggu instruksi lanjutan dari pihak penjamin utama. Penjamin utama itu, ayahku. Ayah menatap lembar demi lembar dengan ekspresi netral, sementara manajer bank berkeringat. Pastikan semuanya berjalan sesuai prosedur, kata ayah. Tidak usah terburu-buru memutus, tapi tarik perlahan. Mereka harus merasa adanya evaluasi. Aku menatap wajah ayah. Tenang, rapi. Tapi ada ketegasan yang terasa seperti hukum alam. Aku baru benar-benar mengerti. Inilah dunia ayah yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan padaku. Ketika kami keluar dari bank, ponselku bergetar. Pesan masuk dari tetangga sebelah rumah. Bu Nindri ribut di minimarket. Katanya kartu kreditnya ditolak. Aku menatap ayah. Ayah hanya mengangguk santai. Itu baru awal. Sementara itu, di kantor Garda Prima Konstruksi, peristiwa yang lebih besar sedang terjadi. Aku menerima kabar ini dari ayah, bukan melalui wajahnya, tapi dari caranya tersenyum kecil sambil mengetuk-ngetuk ponselnya. Rel, Garda dipanggil tim legal Arkana Group. Aku membeku. Untuk apa? Evaluasi jaminan, jawab ayah, dan laporan gaya hidup manajemen yang memengaruhi kredibilitas perusahaan. Aku memegang tas erat-erat. Gaya hidup, manajemen. Ayah menatapku. Garda sering mengambil hutang pribadi atas nama perusahaan. Kadang untuk memenuhi permintaan keluarganya. Itu terekam. Aku menarik napas panjang. Hampir tidak percaya segala yang selama ini kusimpan sendirian kini terbongkar di ruangan yang paling tidak ingin Garda hadapi. Ayah melanjutkan. Dan Sagara ada di sana. Ia menyaksikan semuanya. Sagara, nama yang tadi ayah sebut sebagai pengusaha muda yang menghormatinya. Aku tidak mengenalnya secara pribadi, tapi mendengar ayah menyebut namanya membuatku merasa situasinya jauh lebih besar daripada sekadar masalah rumah tangga. Sementara aku dan ayah menuju kantor ayah untuk pertemuan selanjutnya, di kantor Garda terjadilah hal itu, hal yang kelak menjadi awal keruntuhan segalanya. Aku hanya tahu lewat pembicaraan ayah dengan asistennya. Penyewa kantor diminta menyerahkan laporan finansial 6 bulan terakhir. Jaminan akan dievaluasi ulang. Reputasi pemimpin perusahaan menjadi perhatian khusus. Sagara menyaksikan perilaku Garda yang defensif dan arogan. Bayangkan, Garda yang selama ini menganggap dirinya raja di rumah, kini berdiri di ruangan kaca di lantai tinggi, harus menjelaskan setiap detil pengelolaan bisnisnya kepada orang-orang yang tidak bisa ia tipu. Dan ayahku adalah salah satu pemegang kendali di belakang layar ruangan itu. Sore harinya, kami pulang. Ketika memasuki teras rumah, aku sudah bisa mendengar suara Bu Nindri dari dalam, mengamuk seperti seseorang yang baru kehilangan harta. Apa-apaan ini? ATM-ku ditolak. Kartu kreditku nggak bisa dipakai. Saldo hilang. Gerda, ini pasti ada orang yang coba menjatuhkan keluarga kita. Razen menimpali. Suaranya tinggi. Cicilan mobilku gagal. Telepon dari Leasing masuk. MA, gimana ini? Garda, yang baru pulang dengan wajah selelah tanah, jatuh duduk di sofa. Punggungnya membungkuk. Wajahnya pucat seperti orang yang baru keluar dari badai. Aku berdiri di ambang pintu. Mereka semua menoleh padaku bersamaan, seolah aku adalah sumber masalah mereka. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Ayah masuk mengikuti langkahku. Begitu mereka melihatnya, suara kemarahan Bu Nindri langsung hilang. Razen menelan ludah, mundur setengah langkah. Garda hanya menatap kosong. Ayah berjalan ke meja ruang tamu, meletakkan map biru di atasnya. Map yang tadi kami bawa dari notaris.
Ini laporan resmi, kata ayah. Beberapa fasilitas ditangguhkan, bukan dihentikan. Bu Nindri berseru panik. Kenapa bisa begitu? Ayah menatapnya datar. Karena pihak penjamin sedang mengevaluasi kemampuan manajemen perusahaan yang selama ini berlebihan. Garda menutup wajah dengan kedua tangan. Ayah, tolong, jangan lakukan ini dulu. Tolong beri saya kesempatan. Ayah memandangnya tanpa amarah, tanpa senyum, tanpa belas kasihan berlebihan. Hanya tatapan seorang pria yang bertahun-tahun menyaksikan anaknya diperlakukan tidak manusiawi. Saya tidak menghancurkan kamu, Garda, kata ayah pelan. Saya hanya menarik kembali apa yang dulu saya pinjamkan. Sederhana, tapi bagi Garda, kata-kata itu seperti hukuman. Ayah menatapku. Lira, kamu siap? Aku mengangguk, pelan namun pasti. Ayah menutup map biru itu, menepuknya sekali. Besok pagi, ujarnya, kita mulai tahap kedua. Di sofa, Garda menatap kosong, bibirnya bergetar. Bu Nindri memegang dadanya. Razen memijit pelipisnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga itu benar-benar ketakutan. Dan aku, untuk pertama kalinya, tidak merasa bersalah melihat mereka panik. Karena ini bukan pembalasan. Ini hanya konsekuensi. Pagi itu rumah terasa berbeda. Seperti rumah yang kehilangan gravitasi. Segala sesuatu melayang, tidak stabil, menunggu sesuatu menjatuhkannya. Mungkin karena semalam, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menjadi bayangan yang mereka injak sesuka hati. Aku turun ke ruang tamu dengan rambut yang baru kukeringkan. Memakai baju sederhana tapi rapi. Langkahku pelan, tapi pasti. Di sofa, Bu Nindri duduk dengan wajah yang kusut seperti kain yang diremas terlalu keras. Matanya sembab, bibirnya kering. Razen mondar-mandir sambil membawa ponsel yang layar retaknya membuatnya tampak semakin putus asa. Di ujung sofa, Garda duduk membungkuk, kepalanya tertunduk. Tidak ada sisa kesombongan di wajahnya. Hanya kelelahan dan ketakutan yang ia coba tutupi dengan napas panjang. Ayah duduk tenang di kursi tamu. Kehadirannya seperti pusat gravitasi baru dalam rumah ini. Aku berdiri di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku yang bicara duluan. Aku punya sesuatu untuk kalian lihat. 3 pasang mata langsung mengarah padaku. Ada ketakutan, ada kemarahan, ada rasa tidak percaya. Aku membuka map kecil yang semalam ayah berikan. Map berisi bukti hidupku selama bertahun-tahun. Aku mengeluarkan selembar kertas. Ini, kataku pelan, bukti transfer cicilan rumah selama 2 tahun terakhir. Aku yang membayar. Bu Nindri memekik. Itu bohong. Anak saya. Aku punya rekening koran lengkap. Potongku tegas. Nanti di pengadilan bisa dicek. Razen menghentikan langkahnya. Wajahnya pucat. Aku letakkan lembar berikutnya. Ini bukti aku menutup tagihan kartu kredit keluarga kalian. 13 kali. Kalian pakai uang itu untuk belanja, liburan, dan membayar barang elektronik yang kalian banggakan. Bu Nindri buru-buru mendekat, meraih kertas itu untuk melihat lebih jelas. Setelah beberapa detik, ia menjatuhkan kertas tersebut. Tangannya bergetar. Kok bisa ada ini? Aku tidak menjawab. Aku keluarkan lembar ketiga, yang paling membuatku sulit menahankan emosi. Ini modal awal bisnis Garda. Dari tabungan peninggalan nenekku. Aku yang transfer. Bukan investor besar. Bukan koneksi istimewa. Aku. Garda mendongak. Wajahnya hancur. Lira, kamu simpan itu? Kamu, sengaja? Aku menahan napas. Sengaja? Garda, itu hakku. Itu uangku. Uang keluargaku. Uang yang kamu pakai untuk membangun perusahaan yang kamu banggakan itu. Aku masih bisa merasakan bagaimana malam-malam aku bekerja diam-diam, mengetik desain sambil menahan kantuk, hanya untuk menutup lubang yang mereka buat tanpa rasa bersalah. Dan kini, semuanya terbongkar. Bu Nindri tak habis pikir. Kamu mau balas dendam sama keluarga ini?
Begitu ya? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Tidak, Bu. Kalau aku mau balas dendam, aku sudah lakukan sejak lama. Ini bukan balas dendam. Ini kebenaran. Selama ini kalian menuduh aku tidak punya kontribusi. Nyatanya, kalian hidup dari nafasku. Ayah menahan senyum kecil. Bukan senyum puas, tapi senyum seorang ayah yang tahu putrinya akhirnya menemukan suaranya sendiri. Aku mengambil selembar kertas terakhir. Dan ini, pasal kecil di surat cerai yang kemarin ayah tandai. Aku buka bagian itu, memperlihatkan tulisan kecil yang mungkin tak pernah diperhatikan Garda saat ia menekan surat cerai tergesa-gesa. Di sini tertulis, aset yang menggunakan dana bersama atau dana pihak ketiga atas nama Liradea akan dinilai ulang oleh pengadilan dan tidak dapat diklaim sepihak oleh pihak manapun. Bu Nindri membeku. Razen memegang kepala. Garda ternganga. Aku meletakkan kertas itu di meja, perlahan. Artinya, rumah ini, kantormu, fasilitas mobil, dan beberapa aset lain tidak otomatis milikmu seperti yang kamu klaim. Garda bangkit. Wajahnya merah menahan emosi. Kamu sengaja bikin ini semua makin kacau karena ayahmu ada di sini? Kamu manipulasi semuanya. Lira. Aku menatapnya tanpa mundur. Garda berhenti berteriak. Karena ia melihat sesuatu dalam tatapanku yang belum pernah ia lihat. Ketenangan. Garda, kataku pelan. Ayah baru bergerak setelah kamu melempar surat cerai ke wajahku. Sebelum itu, semua ini adalah pilihan kalian. Garda terdiam. Pernyataan itu lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Saat itu, ponselku berdering. Suara nyaring yang memecah ketegangan ruangan. Nama penelepon muncul di layar. Sagara. Bu Nindri ternganga. Razen mengerutkan kening. Garda melangkah maju, mencoba melihat layar ponsel dari kejauhan. Aku mengangkat telepon itu pelan, masih berdiri di tengah ruangan, dan membiarkan mereka mendengar setiap katanya. Selamat siang, Bu Lira. Suara Sagara terdengar rapi dan profesional. Besok kita jadwalkan pertemuan lanjutan. Terkait porsi saham yang Bapak titipkan pada Anda. Ruangan langsung membeku. Sagara melanjutkan dengan nada hormat. Kami siap membantu bila ada manipulasi data dari pihak Garda Prima Konstruksi. Anda tidak perlu cemas. Aku menutup telepon perlahan. Dalam keheningan yang memekik itu, aku bisa mendengar napas ketakutan dari seisi ruangan. Sagara menyebutku sebagai pemilik bagian saham. Sesuatu yang belum pernah kukatakan kepada siapapun, termasuk Garda. Wajah Garda tampak retak. Seperti seseorang yang baru melihat betapa kecilnya posisi yang selama ini ia anggap besar. Aku duduk. Tenang. Kali ini di hadapan mereka, aku bukan lagi perempuan yang mereka rendahkan. Aku adalah seseorang yang akhirnya berdiri di atas kebenaran yang selama ini ingin mereka kubur. Dan ketika aku menatap Garda, aku melihat ia baru menyadari bahwa hidupnya tidak lagi berada di tangannya. Bukan karena aku merampasnya, tapi karena ia sendiri yang menyerahkannya semalam. Hari sidang pertama selalu menjadi hari yang paling membuat jantung menahan napas di tengah tenggorokan. Tapi anehnya, pagi itu aku tidak merasakan ketakutan seperti dulu. Ada gugup, tentu, tapi tidak ada rasa kecil. Tidak ada rasa dikecilkan. Untuk pertama kalinya, aku datang bukan sebagai istri yang dipaksa diam, melainkan sebagai seseorang yang membawa bukti hidup yang selama ini tak pernah mereka bayangkan. Aku melangkah masuk ke gedung pengadilan bersama ayah. Di depan pintu, Garda, Bu Nindri, dan Razen sudah menunggu. Wajah mereka seperti orang yang baru kehilangan tempat berteduh. Mereka tidak menyapaku. Tidak ada hinaan. Tidak ada cibiran, hanya diam, dan ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan. Begitu sidang dibuka, pengacara Garda berdiri penuh percaya diri. Yang mulia, klien kami sangat tertekan hidup dengan seorang istri yang tidak produktif, tidak mendukung karir suami, dan menggunakan uang rumah tangga tanpa memberi kontribusi nyata. Aku hanya menatap meja. Setiap kata itu, pernah diucapkan Garda di rumah, empat mata, ketika tidak ada yang membelanya.
Kini ia mengulangnya di ruang sidang. Namun kali ini, ia tidak sadar siapa yang duduk di belakangku. Ayah, dengan tatapan tenang tapi penuh penilaian. Dan di barisan kursi pengunjung, seorang pria berjas abu-abu memperhatikan jalannya sidang dengan mata tajam. Sagara. Aku tidak tahu ia akan hadir. Tapi ia datang. Dan Garda melihatnya. Kulit wajahnya langsung memucat. Ketika giliranku memberi keterangan, pengacara ayah berdiri, menyajikan bukti-bukti tanpa nada marah, tanpa dramatisasi berlebihan. Yang mulia, berikut adalah bukti transfer dari Liradia Ardanta untuk cicilan rumah selama 2 tahun terakhir. Hakim mengangguk, membaca cepat. Berikut adalah bukti pembayaran kartu kredit keluarga pihak tergugat yang dilakukan oleh klien kami. Hakim mempertebal alisnya. Dan ini adalah bukti transfer modal awal perusahaan Garda Prima Konstruksi, berasal dari tabungan almarhumah nenek klien kami. Tiba-tiba ruang sidang bergumam pelan. Aku menatap Garda. Ia memejamkan mata, seperti berusaha menahan agar tidak runtuh di tempat. Kemudian giliran saksi. Ayah. Ketika namanya dipanggil, semua orang menoleh. Beberapa wajah bahkan tampak terkejut mengenal wajah ini dari televisi dan berita bisnis. Ayah duduk di kursi saksi, bersikap sopan, menjawab setiap pertanyaan dengan ringkas. Saat ditanya oleh pengacara Garda, Pak Ardanta, apakah Anda ikut campur untuk menghancurkan menantu Anda demi kepentingan pribadi? Ayah tersenyum kecil, senyum yang rasanya lebih mematikan dari amarah. Tidak. Saya tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga mereka. Saya hanya menjaga agar anak saya tidak dirugikan lebih jauh. Apakah Anda memberi fasilitas finansial kepada keluarga tergugat? Saya memberi fasilitas kepada perusahaan yang mereka pakai, bukan kepada mereka. Proses berlanjut. Tensi naik, turun, lalu naik lagi, dan tiba pada saksi berikutnya. Pengacara ayah berkata, Yang mulia, kami menghadirkan saksi profesional, Saudara Sagara Prasetya. Garda menegang. Bu Nindri memegangi lengan anaknya. Razen memundurkan kursi terlalu keras hingga menimbulkan suara nyaring. Sagara berjalan maju dengan langkah tenang. Ia berdiri di depan meja saksi seperti seseorang yang tidak pernah canggung berada di kantor tinggi manapun. Hakim bertanya, Saudara Sagara, apa hubungan Anda dengan kasus ini? Sagara menjawab dengan nada datar namun tegas. Saya berada di rapat yang sama dengan Garda Prima Konstruksi. Saya saksi profesional yang menilai bahwa reputasi kliennya seringkali tidak stabil. Pengacara Garda memotong. Maksud Anda? Sagara menoleh pada hakim. Saya menilai bahwa gaya bicara saudara Garda, terutama merendahkan istrinya di depan investor, menjadi salah satu alasan trust level perusahaan menurun. Bisik-bisik pecah di ruang sidang. Garda menatap Sagara tidak percaya. Sagara melanjutkan, dan setelah saya mendengar bahwa istrinya justru memberi modal awal perusahaan, saya merasa perlu menyampaikan bahwa kredibilitas hubungan rumah tangga memengaruhi kredibilitas bisnis. Aku menutup mata sejenak. Kalimat itu sederhana, tapi menyayat setiap kebohongan yang Garda bangun selama bertahun-tahun. Di akhir sesi, hakim menutup sidang sementara dengan suara tegas. Hak atas rumah dalam sengketa ini akan dievaluasi ulang. Aset yang menggunakan dana Liradia Ardanta dibekukan. Keputusan selanjutnya setelah sidang lanjutan. Bu Nindri hampir jatuh. Razen menahan kursinya agar tidak roboh. Garda menunduk. Wajahnya kosong. Aku diam. Tidak tersenyum. Tidak menangis. Sidang berakhir. Dan aku berjalan keluar tanpa menoleh. Tapi ketika aku melewati mereka, aku mendengar celoteh panik Bu Nindri. Rumah, bisa jatuh ke tangan dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di luar gedung, aku menatap langit yang mendung. Ayah berdiri di sampingku. Ayah, apa ini akan terus memburuk bagi mereka? Ayah menatap lurus ke depan. Rel, ini bukan pembalasan. Ini realita yang selama ini mereka sembunyikan. Hanya saja, sekarang semua topeng jatuh. Aku mengangguk pelan. Lalu,
Ponsel Garda berbunyi keras di belakang kami. Nada getarnya menggema di tangga pengadilan. Ia menjawab dengan suara gemetar. "Halo?" Jawaban dari seberang telepon membuat seluruh posturnya runtuh. Aku tidak tahu apa yang dikatakan, tapi aku melihat wajahnya memutih seketika. Ayah menoleh sedikit. Sepertinya, keputusan Arkana Group sudah turun. Aku merinding. Perlahan, aku menaiki anak tangga menuju mobil. Hari itu aku belajar satu hal. Kadang, ketika seseorang menertawakan kita, Allah hanya menunda balasannya sampai waktu yang paling tepat. Dan waktu itu baru saja dimulai. Malam setelah sidang itu, suasana rumah Garda berubah seperti tempat yang sedang menunggu vonis. Sunyi, tapi bukan sunyi damai. Sunyi yang penuh panik, cemas, dan rasa haus akan kepastian yang tidak pernah benar-benar datang. Lampu ruang tamu menyala redup. Di sofa, Garda duduk membungkuk memegangi kepalanya. Mata merahnya menatap lantai seolah segala jawaban ada di sana. Bu Nindri mondar-mandir sambil menelpon beberapa relasi, kelas sosial. Nya yang dulu selalu ia banggakan, berharap ada yang bisa membantu. Tidak ada yang menjawab. Atau mereka jawab singkat, dingin, lalu menutup telepon. Kontras sekali dengan dulu, ketika keluarga Garda masih mengaku punya koneksi besar. Razen berkutat dengan ponselnya, membuka pesan gagal transaksi berkali-kali seperti orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu. Ayah berdiri beberapa langkah di belakangku. Garda menatap ayah dengan mata memohon. "Ayah, tolonglah. Jangan biarkan Arkana cabut proyek saya. Itu proyek terbesar saya. Saya butuh itu." Ayah tidak duduk, tidak mendekat. Ia hanya berdiri dengan tangan disilangkan di depan dada. "Garda," suaranya datar. "Arkana Group tidak mencabut apapun. Mereka hanya menunda. Evaluasi ulang itu bukan sanksi, itu konsekuensi. Tapi kenapa harus terjadi sekarang? Kenapa semua serentak?" Garda mencengkram rambutnya. Ayah menatapku sebentar, lalu berkata pelan, "Karena dunia tidak pernah pelik bagi orang jujur. Tapi ia menjadi penuh jebakan bagi orang yang membangun keberhasilan dengan kebohongan." Bu Nindri berhenti berjalan. "Kamu ingin bilang anakku pembohong?" Ayah menatapnya serius, tanpa menurunkan hormat. "Saya berkata sesuai fakta." Wajah Bu Nindri memucat. Pagi berikutnya, aku dan ayah menuju sebuah gedung rapat yang lebih kecil daripada Arkana Tower. Tidak semewah ruang meeting tinggi, tapi ada ketenangan elegan di dalamnya. Di sana, menunggu dua orang penting, manajer divisi penjamin kredit, dan Sagara. Sagara berdiri dan menyapaku lebih dulu. "Bu Lira, terima kasih sudah datang." Suaranya lembut tapi jelas. Ia tidak berbicara seperti seseorang yang kasihan padaku, tapi seperti orang yang melihat kemampuanku secara serius. Aku duduk, ayah di sebelahku. Sagara di seberang. Di meja, beberapa dokumen sudah tertata rapi. "Ini laporan terakhir peninjauan proyek Garda Prima Konstruksi," ujar manajer. "Kami menunda proyek karena ada ketidaksesuaian dalam laporan dana masuk keluar perusahaan." Aku mengangguk, berusaha tetap tenang meski jantung terasa berdetak cepat. Ayah memandangku, memberi isyarat agar aku membaca isi dokumen. Dan di sana, semua terjawab. Ada penggunaan dana perusahaan untuk kartu kredit pribadi, cicilan mobil Razen, transfer ke rekening keluarga, pembelian barang-barang rumah tangga. Semua atas nama perusahaan. Semua tanpa persetujuan pemegang saham. Ayah menatap manajer itu. "Ini alasan utama saya meminta evaluasi." Sagara menambahkan. "Dan karena Anda salah satu pemegang saham proksi, mewakili bagian milik ayah Anda berhak tahu semuanya." Aku terdiam. "Proksi? Bagian saham ayah dititipkan pada aku?" Sagara menatapku dengan lembut. "Pak Ardanta sudah mempercayakan sebagian saham itu untuk Anda kelola. Anda tidak perlu ragu." Aku memejamkan mata sejenak. Ternyata ayah tidak hanya melindungiku, ia mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar.
Pertemuan berlanjut. Ayah berbicara dengan bahasa bisnis yang sulit kuikuti. Audit laporan, kontrol keuangan, mitigasi risiko, batasan fasilitas. Tapi kemudian ayah berkata sesuatu yang membuatku kembali fokus. Tidak ada tindakan kriminal dari pihak kami. Kami hanya memutus fasilitas yang mereka tidak gunakan dengan benar. Sagara mengangguk. Itu langkah paling elegan. Aku menghela napas. Aku hanya ingin hakku kembali. Dan ingin mereka berhenti hidup dari kebaikan kami. Ayah menatapku bangga. Dan mulai hari ini, itu terjadi. Sore hari, kami singgah ke sebuah unit kantor kecil di gedung lain. Ayah membuka pintu ruang rapat sederhana yang rencananya akan menjadi tempat aku memulai usaha baru. Ini semua untukku, tanyaku lirih. Untuk kamu kelola, bukan warisan. Ini kerjasama, jawab ayah. Sagara menambahkan, kami melihat potensi besar dari pekerjaan desainmu dan cara kamu mengelola dana. Kamu punya ketelatenan yang tidak banyak dimiliki orang. Aku terkejut. Dari mana? Kalian tahu? Ayah tersenyum kecil. Karena kamu bukan perempuan biasa. Kamu bertahan dalam badai yang tidak seharusnya kamu alami. Sagara menyambung. Kalau kamu mau, kita bisa mulai unit bisnis kreatif dan layanan digital. Lira sebagai mitra. Aku terpaku. Dunia kecilku yang dulu hanya dapur, ruang tamu, dan laptop di pojokan rumah kini tiba-tiba melebar tak terduga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa pantas menerimanya. Aku mau, tapi dengan syarat, kataku. Ayah dan Sagara menatapku serius. Aku tidak mau menghancurkan mereka dengan jalur kriminal. Yah, kalau nanti hukum menilai mereka salah, itu urusan pengadilan. Tapi dari kita, aku hanya ingin kita berhenti menafkahi orang yang menghina. Ayah mengangguk pelan. Itu keputusan yang paling bijak. Malamnya, kami kembali ke rumah Garda untuk mengambil beberapa barangku. Begitu aku membuka pintu, aku melihat Garda duduk di lantai, menatap layar laptopnya yang penuh email. Dia menatapku, wajahnya kosong. Lira, Arkana, memutus proyeknya. Napasnya tercekat. Mereka bilang, keputusan final. Perusahaan tanpa proyek itu, habis. Aku tidak menjawab. Tidak ada gunanya menyakiti atau menghiburnya. Karena ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal sebab dan akibat. Garda memegangi wajahnya. Gemetar. Kenapa semua ini terjadi sekaligus? Lira, kenapa? Di belakangnya, Bu Nindri menangis pelan. Razen duduk di tangga, menatap kosong ke lantai. Rumah itu terasa seperti kapal yang sedang tenggelam. Dan aku, untuk pertama kalinya, bukan bagian dari kapal itu. Aku mengambil langkah kecil ke pintu. Ayah menunggu di luar, berdiri di bawah lampu teras. Ketika aku keluar, aku mendengar suara Garda memanggilku lirih. Lira, jangan tinggalkan aku. Aku memejamkan mata sejenak. Sakit. Ya, aku bukan robot. Tapi rasa sakit itu tidak mematahkan. Rasa sakit itu justru membuatku sadar. Bertahan adalah kesalahan yang lebih besar. Aku berjalan menuju ayah. Ayah membuka pintu mobil. Besok, kita mulai hidup baru. Aku menoleh sebentar ke rumah yang redup itu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat rumah. Aku melihat bekas luka. Ketika mobil melaju pergi, pesan notifikasi di ponselku muncul. Dari Arkana Group. Konfirmasi. Pemutusan final proyek Garda Prima Konstruksi. Ayah menatap ke depan. Suaranya tenang. Tarikan terakhir sudah dilakukan. Aku menggenggam ponselku erat. Dan terasa sekali. Dunia mereka baru saja berhenti berputar. Sementara dunia yang kutinggalkan, dunia yang dulu menertawakan dan merendahkanku, mulai runtuh. Pelan, tapi pasti. Hari-hari setelah pemutusan proyek itu seperti menyaksikan bangunan besar yang dulu kukagumi dari jauh kini retak, runtuh, dan hancur pelan, tanpa aku perlu menyentuhnya sedikit pun. Aku sudah tidak tinggal lagi di rumah Garda. Ayah menempatkanku di sebuah apartemen kecil yang bersih,
Sederhana, dan jauh lebih tenang dibandingkan rumah besar yang selalu terasa seperti panggung sandiwara. Dari balkon, aku bisa melihat kota berdenyut di bawah sana, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, napasku tidak terasa sesak. Namun ketenangan itu kontras dengan kabar yang masuk tanpa henti. Pagi itu, aku sedang menyusun konsep untuk unit usaha baruku ketika ponselku bergetar. Nama yang muncul membuatku menghela napas panjang. Razen. Aku mengangkat telepon. Suaranya langsung terdengar panik. Lira, tolong bantu. Kartu kreditku diblokir semua. Mobilku ditarik. Aku nggak tahu harus gimana. Aku memejamkan mata, mencoba menahan rasa getir yang muncul. Razen, aku sudah tidak punya kewajiban apapun terhadapmu. Tapi kita keluarga, teriaknya. Kita keluarga ketika aku masih dianggap manusia, jawabku pelan. Ia terdiam. Lalu telepon terputus tanpa salam. Aku meletakkan ponsel dan menarik napas panjang. Bukan karena kasihan, tapi karena akhirnya, ia merasakan sedikit dari beban yang pernah kupikul sendirian. Siang harinya, aku menerima kabar lain. Ayah memberitahu bahwa Garda mencoba menghubungi beberapa investor kecil yang dulu pernah ia banggakan di media sosial. Hasilnya sama, tak satu pun mengangkat telepon. Nama Ardanta sudah membuat mereka memilih menjauh tanpa perlu alasan lain. Bukan karena ayah mengancam, bukan karena ayah menekan, hanya karena dunia bisnis tahu. Jika Ardanta ikut menarik diri dari sebuah proyek, ada masalah besar di dalamnya. Dan tidak ada satupun yang mau ikut tenggelam. Sore hari, aku duduk di meja apartemen kecilku, mencoba fokus pada sketsa desain pertama untuk usaha baru. Namun pikiranku terus melayang ketika ponsel kembali berbunyi. Kali ini, Bu Nindri. Aku mengangkatnya setelah ragu beberapa detik. Suara di seberang langsung meledak dalam tangis. Lira, tolong, rumah ini bisa direbut pengadilan. Kamu ambil semuanya dari kami. Aku diam beberapa detik, lalu bertanya halus. Bukankah semalam ibu bilang aku harus keluar sebelum subuh? Sekarang kenapa meminta aku menyelamatkan rumah yang katanya milik keluarga kalian? Nada suaranya langsung pecah. Itu kemarin. Ibu emosi. Kamu kan tahu ibu sayang sama kamu. Aku menutup mata sebentar. Betapa mudahnya seseorang mengaku sayang ketika tenggelam. Ibu, aku tidak mengambil apapun. Pengadilan menilai ulang aset karena kalian memakai uangku selama bertahun-tahun tanpa pernah mengakuinya. Ada hening panjang. Lalu Bu Nindri bertanya lirih, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kamu beneran anaknya Pak Ardanta? Pertanyaan itu menusukku seperti sebuah ironi pahit. Selama bertahun-tahun, mereka meremehkanku karena mengira aku berasal dari keluarga biasa. Kini, ketakutan mereka justru karena mengetahui siapa ayahku sebenarnya. Ibu selama ini tidak pernah peduli siapa ayahku, ujarku lemah. Yang ibu pedulikan hanya apakah aku bisa menafkahi kalian. Telepon terputus, tinggal sunyi, dan rasa yang sulit diterjemahkan. Malam harinya, ayah datang ke apartemenku dengan membawa 2 amplop coklat. Ini laporan akhir penarikan fasilitas, katanya sambil duduk. Aku membukanya pelan. Isinya, pembekuan sementara kepemilikan rumah. Peninjauan ulang laporan finansial perusahaan Garda. Beberapa tagihan yang dialihkan tanggung jawabnya kembali ke nama pemegang aslinya. Catatan bahwa banyak fasilitas yang dulu dipakai keluarga Garda berasal dari jaringan bisnis ayah. Aku menutup amplop itu. Yah, ini terlalu banyak. Ayah menatapku dalam-dalam. Rel, ini bukan banyak. Ini hanya mengembalikan realita. Mereka hidup dari kenyamanan yang bukan milik mereka. Mereka membangunnya di atas pundakmu, lalu melemparkanmu begitu saja. Aku diam. Ayah melanjutkan. Dan pengadilan hanya menertibkan. Aku menunduk. Ada sedih, ada lega, ada kehampaan yang pelan-pelan berubah menjadi keberanian. Esok paginya, sidang putusan berlangsung. Ruang sidang dipenuhi udara tebal yang menekan tenggorokan.
Garda tampak seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Mata merah, rambut acak, wajah pucat. Bu Nindri duduk di sampingnya, menggenggam tas erat-erat seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya. Razen duduk di belakang mereka, menghindari tatapanku. Hakim memeriksa dokumen, lalu dengan suara yang sangat tenang, justru lebih menakutkan daripada teriakan manapun, ia membacakan putusan. Pengadilan memutuskan. Pernikahan saudara Garda dan saudari Liradea dinyatakan sah berakhir. Bu Nindri memekik pelan. Garda mengusap wajahnya. Hakim melanjutkan. Hak atas rumah diputuskan jatuh pada saudari Liradea Ardanta, karena terbukti menggunakan dana pribadi dalam pembelian dan pembayaran cicilan. Ruangan pecah dalam gumaman. Ibuku mertua hampir jatuh dari bangku. Hakim mengetuk palu terakhir. Sengketa aset lain akan disesuaikan berdasarkan kontribusi dana dan bukti transfer. Sidang selesai. Aku berdiri. Tubuhku lemas, bukan karena kalah, bukan karena menang, tapi karena perjalanan panjang yang menyesakkan akhirnya sampai di garis akhir. Garda duduk terkulai, seperti seseorang yang kehilangan masa depan. Aku berjalan melewati mereka. Bu Nindri menatapku dengan mata memohon, bukan marah. Dan aku berhenti sebentar di depan Garda. Ia mengangkat wajah. Tatapannya hampa. Aku berkata pelan, terima kasih sudah melepasku. Sekarang aku bisa hidup sebagai diriku sendiri. Lalu aku berbalik. Aku tidak menatap ke belakang. Karena masa laluku sudah selesai. Ketika aku melangkah keluar gedung pengadilan, udara terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Di bawah anak tangga, ayah menungguku. Ia tersenyum, bangga. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan sesuatu di dadaku. Bukan sakit, bukan takut, bukan beban. Tapi awal, murni, tenang, dan tidak bergantung pada siapapun lagi. Namun, perubahan terbesar belum selesai. Karena baru beberapa bulan setelah itu, hidupku mulai mengarah pada jalan yang tak pernah kubayangkan. Sebuah jalan yang akan membuat mereka, yang dulu menertawakanku, akhirnya sadar siapa sebenarnya perempuan yang mereka hina. Dan bab terakhir adalah jawabannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pengadilan itu. Musim hujan berganti musim panas, dan dengan pergantian itu, aku menyadari satu hal, hidupku sudah berubah secara permanen. Bukan sekadar statusku sebagai perempuan yang telah bercerai, bukan pula sekadar menang di pengadilan atau mendapatkan kembali hakku. Yang berubah adalah caraku melihat diriku sendiri. Dulu, aku bangun setiap pagi dengan rasa takut pada amarah suami, tatapan sinis mertua, atau keluhan ipar yang selalu meminta. Kini, aku bangun dengan rasa tenang, dengan kopi hangat. Dengan pagi yang tidak perlu kuhabiskan untuk menambal lubang-lubang hidup orang lain. Apartemen kecilku terasa seperti dunia baru. Sederhana, tapi setiap sudutnya kurasakan sebagai milikku sendiri, tanpa paru-paru yang harus sesak karena memikul kebutuhan orang lain, tanpa kaki yang harus gemetar karena selalu dimarahi, tanpa hati yang harus menahan luka setiap hari. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Rambutku diikat rapi. Blazer biru kusam menempel di tubuhku. Tidak ada yang mewah, tapi tatapan yang muncul dari balik cermin adalah tatapan perempuan yang tidak lagi menyusutkan diri demi kenyamanan orang lain. Perempuan itu adalah aku. Dan aku siap menjalani hidup baruku. Unit usaha kecil yang ayah dan Sagara siapkan untukku berkembang pelan tapi stabil. Aku mengelola layanan desain dan konsultasi digital. Tidak besar, tidak glamor. Tapi setiap email yang masuk, setiap klien yang mempercayaiku, setiap proyek yang selesai, semuanya adalah hasil keringatku sendiri. Sagara sering datang untuk diskusi. Selalu dengan sikap sopan, tidak pernah memaksa, dan selalu menempatkanku setara. Ia tidak pernah memperlakukan aku seperti anak bos besar, atau mantan istri orang, atau perempuan yang butuh diselamatkan. Ia memperlakukanku sebagai sesama profesional. Kadang aku menangkap caranya menatapku dengan rasa hormat yang tulus, tapi aku tidak pernah membahasnya. Ini bukan saatnya. Fokusku adalah berdiri dengan kakiku sendiri.
Sagara mengerti. Ayah pun mengerti. Dan itu cukup. Sementara aku tumbuh, keluarga Garda tenggelam perlahan. Bukan karena kami menekan mereka. Bukan karena ayah menarik tali secara brutal. Tidak ada yang menjebak mereka. Tidak ada yang menyerang mereka. Mereka hanya menghadapi dunia nyata, tanpa fasilitas yang selama ini tidak mereka sadari berasal dari ayahku. Tanpa uangku yang diam-diam mereka pakai. Tanpa akses yang dulu mereka banggakan. Aku kadang mendengar kabar dari tetangga atau berita kecil di media lokal. Garda menjual mobilnya. Razen mencari pekerjaan dadakan. Bu Nindri pindah ke rumah kontrakan sederhana. Semua itu bukan hukuman. Itu hanya akibat. Akibat dari hidup di atas kenyamanan yang bukan milik mereka. Akibat dari menganggapku wanita bodoh tak berguna. Ironinya, setelah mereka kehilangan semuanya, barulah mereka mengerti bahwa selama ini justru aku yang menopang hidup mereka. Beberapa minggu setelah sidang, ayah mengajakku hadir dalam sebuah seminar kecil tentang literasi finansial untuk perempuan. Aku duduk di barisan depan, menunggu giliran berbicara. Tanganku sempat gemetar, bukan karena takut, tapi karena menyadari betapa jauh aku berjalan sejak hari ketika surat cerai dilempar ke wajahku. Ketika namaku dipanggil, aku melangkah ke panggung dengan napas pelan. Mikrofon terasa dingin di tanganku. Aku tidak menyebut nama Garda, tidak menyebut perilaku mertua, tidak membahas apapun secara kasar. Aku hanya bercerita, sebagai seorang perempuan. Ada masa dalam hidup saya ketika saya mengira cinta harus selalu dimaafkan, meski menyakitkan. Saya mengira keluarga harus selalu ditolong, meski mereka menginjak kita. Saya mengira diam adalah bagian dari kesabaran. Aku menghela napas. Beberapa perempuan di kursi depan mulai mengangguk pelan. Tapi saya salah. Kesabaran tidak sama dengan membiarkan diri direndahkan. Bantuan tidak sama dengan membiarkan diri diperas. Cinta tidak sama dengan menerima penghinaan. Aku menatap ruangan. Wajah-wajah perempuan dari berbagai usia memandangku. Ada yang tersenyum getir. Ada yang berkaca-kaca. Jangan biarkan orang yang memakan dari tanganmu, menggunakan mulut yang sama untuk menghina kamu. Hening seketika. Hening yang dalam. Hening yang menyatukan luka-luka yang mungkin mereka semua pernah bawa. Kalau kamu punya hati baik, pertahankan. Tapi kalau mereka memilih menginjakmu, lepaskan. Jangan tunggu sampai mereka merusak dirimu. Aku menutup kalimat itu dengan senyum kecil. Tepuk tangan yang muncul bukan keras, tapi hangat, penuh makna. Di barisan belakang, aku melihat ayah berdiri, tangan terlipat, menatapku dengan bangga yang tidak pernah ia tutupi. Di sampingnya, Sagara mengangguk kecil, seolah berkata, "Kau hebat, Lira." Dan di tengah tepuk tangan itu, aku merasa sesuatu dalam diriku akhirnya benar-benar lepas. Beban selama bertahun-tahun. Luka yang kusimpan diam-diam. Rasa kecil yang dulu melekat padaku. Semuanya runtuh. Berganti dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Beberapa hari setelah seminar itu, ketika aku pulang ke apartemenku, aku menerima sebuah pesan singkat. Nomor tidak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat. "Maafkan kami, Lira. Kami tidak tahu apa-apa. Kami salah." Tanda tangan, G. Aku menatap pesan itu lama. Dan akhirnya, aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum puas. Tapi senyum lega. Senyum seseorang yang akhirnya menyadari bahwa ia tidak perlu balas dendam untuk menang. Aku mematikan layar ponsel. Aku berjalan ke jendela, menatap kota malam dari lantai 5. Lampu-lampu membentuk ribuan titik harapan. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku melihat masa depan yang bukan gelap, tapi terang. Tanpa Garda, tanpa tekanan, tanpa harus mengemis cinta atau penghargaan. Aku, Lira Dea, bukan lagi perempuan yang berdiri di bawah bayang-bayang siapapun. Aku berdiri sebagai diriku sendiri. Dan itulah yang paling mereka takuti sejak awal. Anak dari wanita bodoh yang mereka hina. Ternyata perempuan yang mereka tidak pernah bisa injak lagi. Semuanya berakhir di sini. Atau mungkin
baru saja dimulai.